Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indasari. Saya akan menjelaskan materi tentang pegadaian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 yang menjadi pemateri pertama yang akan saya bahas pertama yaitu pengertian pegadaian. Pengertian pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang sejarah pegadaian. Sejarah pegadaian adalah perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19 oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara. Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP 1990. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1969, pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990 perjan pegadaian berubah menjadi perusahaan umum atau Perum Pegadaian Kashmir 2008. Ketiga itu struktur pegadaian. Kegiatan usaha Perum Pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi ada 5 tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Yang terakhir yaitu kegiatan usaha dalam pegadaian. Kegiatan usaha Perum Pegadaian dapat diklasifikasikan menjadi 3, antara lain yang pertama, penghimpunan dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari A. Pinjaman jangka pendek, B. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, C. Penerbitan obligasi sampai dengan tahun 1994, D. Modal sendiri. Yang kedua, penggunaan dana-dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dan yang terakhir, produk dan jasa Perum Pegadaian berikut adalah beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam barang yang dapat digadaikan. Yang pertama yaitu barang perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua, kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda. Yang ketiga, barang elektronik seperti kamera, freezer, radio, tape recorder, video player, dan televisi. Yang keempat, barang rumah tangga seperti perlengkapan dapur dan perlengkapan makanan. Yang kelima, mesin. Yang keenam, tekstil dan barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian. Selanjutnya, cara penaksiran. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat bergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir.
Petugas penaksir di sini adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Selanjutnya, pemberian pinjaman. Nilai taksiran atas barang yang digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80% sampai 90%. Yang terakhir, cara pelunasan. Nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Pelunasan pinjaman ini beserta sewa modalnya atau biasa disebut dengan bunga dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah, nasabah dapat mengambil kembali barang yang telah digadaikan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Demran. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang tadi dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah pelelangan. Pelelangan adalah penjualan barang yang digadai dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal seperti ini terjadi. Semisal pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lain karena berbagai alasan. Dan pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah berupa pokok pinjaman, sewa modal atau bunga, dan biaya lelang. Selanjutnya itu manfaat pegadaian. Keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya itu adalah waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Kedua itu persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Ketiga, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa saja, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selain keuntungan tersebut, manfaat yang bisa diperoleh nasabah adalah satu, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. 2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya, sedangkan manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah penghasilan bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah pemperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. 4. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh Perum Pegadaian digunakan untuk A. Pembangunan dana semesta 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Selanjutnya itu pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti A. Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. B. Menentukan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. C. Melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan bagi hasil. Pegadaian syariah atau biasa dikenal dengan istilah rahan dalam pengoperasiannya menggunakan metode free base income atau FBI atau mudharabah bagi hasil. Sebagai penerima gadai atau disebut mutahim, penggadai akan mendapatkan surat bukti rahan berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat atau ijarah. Dalam akad gadai syariah disebut bila jangka waktu akad tidak diperpanjang, maka penggadai menyetujui agunan mahrun miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjamannya.
Sedangkan akad sewa tempat ijarah merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk menyimpan dan untuk penyimpanan, dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami atau saya paparkan. Kesimpulan dari makalah kami itu adalah gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Dengan prosedur yang telah ditentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari perum pegadaian dengan cara yang cukup mudah atau relatif mudah. Prosedur peminjaman meliputi 1. Penggadai barang, 2. Penaksiran oleh petugas penaksiran, 3. Pemberian pinjaman oleh perum pegadaian, 4. Pelunasan oleh nasabah, 5. itu pelelangan barang yang digadaikan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Baik, mungkin sampai situ saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.